Ya, oke. Selamat pagi ya, Denuk ya. Ya, sehat-sehat semua. Ya, siapa yang nggak masuk hari ini? Ada? Masuk semua ya? Ya. Tukar jamnya hanya untuk ini minggu ya. Karena sebentar Ibu harus ke dokter lagi. Biasanya hari Rabu, cuman digeser jadwalnya di hari Selasa. Jadi kita baku tukar jam lagi nanti karena ibu ke dokter yang ini itu 1 bulan 1 kali ya. Apa mama sehat semua ya? Oke. Terus ada yang belum menyelesaikan tugas yang minggu lalu? Siapa yang masih belum selesai? Ada berapa itu? Udah selesai belum? Alasannya apa? Waktu begitu panjang, udah 1 week loh ya. Pulang sekolah kan ada waktu itu jam berapa itu, kalian pulang jam berapa? Bel, selesaikan itu sampai dengan jam 4 gitu loh ya. Jangan ditumpuk-tumpuk, nanti di minggu ada tugas lagi, ada tugas lagi, ada tugas lagi, ada tugas lagi, repot gitu ya. Jangan belajar menunda pekerjaan. Ingat kamu firman Tuhan bilang apa? Tidur sebentar lagi, berpangku tangan sebentar lagi, segala sesuatu sebentar lagi. Itu tidak bagus. Ya. Jadi jangan merencanakan kesusahan di masa yang akan datang. Salibkan kegiatan yang lain yang tidak berhubungan dengan kalian punya pelajaran. Tugas utama kalian kan belajar, bukan bermain. Jadi jangan ditunda-tunda ya, yang sudah sering kali menunda-nunda. Setiap kali. Nanti akhirnya apa? Orang sudah libur, kamu masih harus datang lagi. Orang sudah santai-santai, kamu masih harus berjuang dari pagi sampai sore lagi. Dan kamu bikin susah lagi gurumu lagi. Ya, jangan belajar menyusahkan orang lain gitu aja. Ibu paling tidak suka menyusahkan orang lain. Jadi apa yang ibu bisa kerjakan sendiri, ibu kerjakan. Kalau bukan karena keadaan terpaksa kakinya ibu sakit, itu tidak mau bikin susah. Bahkan suaminya ibu sendiri ibu tidak mau bikin susah suaminya ibu. Apalagi orang lain. Ya, sepanjang ibu mengajar, ya ini mau 2 tahun terakhir ini, ibu punya barang-barang dibawakan sama anak-anak. Kenapa? Karena kondisi tangan belum pulih, kaki juga belum pulih. Ibu merasa terganggu sekali sebetulnya karena tidak biasa seperti itu. Tapi mau di apa? Karena kesehatan ibu tidak memungkinkan untuk ibu melakukan semuanya sendiri. Biasa kemana-mana naik motor sendiri. Sekarang kemana-mana harus menanti diantar jemput. Bisa melakukan segala sesuatu dari pagi sampai malam. Sekarang tidak bisa. Bahkan untuk berjalan pun ibu harus melemaskan kaki dan lain sebagainya. Tapi ya tetap bersyukur, masih bisa bernapas, masih bisa mengajar, artinya masih bisa, hidupnya masih bisa berarti untuk orang lain, dan mudah-mudahan memberkati kita semua. Itu aja ya, belajarlah itu. Di rumah kamu juga harus belajar, jangan belajar menyusahkan papa dan mama. Apa yang kamu bisa kerjakan untuk membantu pekerjaan mereka di rumah, lakukan itu. Minimal, apa yang kamu butuhkan untuk dirimu sendiri, kamu tidak bikin repot papa dan mama. Kalau bisa bikin sarapan sendiri, kenapa kamu tidak bangun lebih cepat, bikin sarapan sendiri, siapkan sarapanmu. Habis makan, walaupun ada pembantu di rumah, ada orang kerja di rumah, bawalah tempat makan, cuci langsung. Itu sudah meringankan tugas. Dari orang lain. Oke? Ya? Jadi jangan tunda-tunda lagi. Kalau ada kesulitan, ayo cari ibu. Ibu akan ajarin kok caranya menyelesaikan seperti apa. Coba ibu nggak ngitungin, kamu yang ngitung sendiri. Oh ini dikasih begini, ini dikasih begini. Susahnya sih ketemu sama ibu. Memangnya ibu suka marah-marah tak? Perasaan sepanjang ibu mengajar dari tahun 88 sampai hari ini. Tidak bisa dihitung ibu marah satu bulan 1 kali dalam bulan. Tidak bisa. Tidak pernah ibu. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Karena memang orang yang membuat marah harus dimarah. Dan 1 kali ibu pukul anak. 1 kali itu seumur hidup. Ibu pukul pipinya. Kasih diri. Kenapa? Karena anak laki-laki itu memegang payudaranya anak perempuan. Itu anak kaget. Walaupun mungkin sengaja atau tidak sengaja, ibu tidak tahu. Tanya kenapa? Itu anak menangis. Di dalam kelas lagi, selesai jamnya ibu.
FCUD kasih tahu. Payudaraku tersentuh. Kurang ajar. Langsung pukul ya. Memang. Karena apa? Itu sudah kurang ajar. Ya. Jadi kita perempuan jangan mau dikurang ajari sama laki-laki. Laki-laki jangan kurang ajar sama perempuan. Kenapa? Kamu lahir dari rahimnya siapa? Lahirnya seorang perempuan. Lalu kalau kamu nanti mau mencari teman hidup, mau cari teman hidup yang mana? Perempuan kan? Nggak mungkin kamu cari teman hidup yang sejenis. Menyalahi kebenaran firman Tuhan. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Oke, nanti panjang sekali. Ya, kita review dulu ya. Review dulu untuk yang ulangan hari apa? Hari Jumat ya. Oke. Yang pertama. Ini ya. Ada 2 buah pesawat. Misalnya adalah pesawat A, ini pesawat B. Ini bergerak dengan kecepatan VA, kemudian yang ini bergerak dengan kecepatan VB. VA-nya mau berapa? Loh, enggak boleh. Harus 0, sekian. Hah? 0,8 V. Sorry, kok V. C ya, 0,8 C ya. Kemudian VB-nya mau berapa? 0,6 9, oke, 0,9 C ya, nggak apa-apa. Nah, menurut A, B ini bergerak dengan kecepatan berapa, atau menurut B, A bergerak dengan kecepatan berapa? Ini kan kita pakai VAB sama dengan apa? VBA sama dengan apa? VA ditambah VB kita bagi dengan 1 ditambah dengan VA dikalikan dengan VB dibagi C pangkat 2. Berarti sama dengan berapa? 0,8 C tambah 0,9 C dibagi dengan 1 ditambah 0,8 C kali 0,9 C dibagi dengan C pangkat 2. Apa yang bisa dicoret? C, ini ya C kuadrat dengan ini. Oke, berarti 0,8 tambah 0,9 1,7 C dibagi dengan 1,9 kali 8 72 ya. Jadi ini hasilnya kurang lebih ya 0,9 bla 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 C. Mungkin ya, nanti kamu hitung sendiri. C-nya adalah kecepatan cahaya, tetap dalam C saja ya. Jangan dirubah. Oke. Sekarang yang berikutnya. Tetapan relativitas apa? Gamma. Sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, kalau ini kan yang ulangan kan nanti tentang apa namanya transformasi Lorentz ya, yang panjang aja. Panjang mula-mula itu apa? Panjang mula-mula adalah L0 ya. Ini adalah L0 panjang awal ya, bukan panjang awal, panjang diam ya, panjang diam ya. Panjang diam ini adalah L0 ya, ini L0. Kemudian kalau dia bergerak dengan kecepatan V, V-nya mau berapa? Kalau bukan 0,6 biasanya 0,8. 0,8, oke, 0,8 C. Nah, anggaplah L0-nya ini sama dengan misalnya 10 meter gitu ya. Lalu yang ditanyakan itu adalah L-nya sama dengan berapa, kemudian delta L sama dengan berapa, lalu persentase daripada delta L sama dengan berapa. Nah, kalau udah dapat V-nya, maka kita harus cari apa dulu? Gamma ya. Gamma sama dengan apa? 1 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi 0,8 kali 0,8, 0,64 C kuadrat. Ini langsung ya, per C kuadrat. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 0,36. Sama dengan 1 dibagi 0,6. Atau sama dengan berapa per berapa? 5/3. Nah, udah dapat gamma nih. Nah, sekarang ingat, panjang relativistik itu lebih besar atau lebih kecil daripada panjang diamnya? Lebih kecil ya, ingat ya. Tadi L0-nya udah ketemu 10 meter diketahui, gamma sama dengan berapa? 5/3 ya.
Kemudian kita tahu bahwa L itu lebih kecil daripada L0. Berarti kita harus menggunakan L-nya ini dikali gamma atau dibagi gamma? Dibagi dengan gamma. Ya, L berarti sama dengan apa? L0 dibagi gamma. Maka sama dengan 10 meter dibagi dengan 5/3. Sama dengan berapa? 6 meter. Nah, dapat tuh. Jadi kalau cari delta L, berarti kalian menggunakan apa? L0 dikurangi dengan L. L0-nya 10 meter. Delta L-nya 6 meter. Jadi 4 meter. Oke, jadi kalau cari persentase daripada delta L, maka kita pakai delta L dibagi dengan L0, kita kalikan dengan 100%. Delta L-nya berapa? 4 meter. Oke, L0-nya berapa? 10 meter dikalikan dengan 100%, maka sama dengan 40%. So easy. Ya, gampang sekali. Lalu kalian mengubah-ubah rumus misalnya ya. Untuk ngubahin rumus dari apa namanya? Delta L tadi sama dengan apa? L0 dikurangi dengan L ya. Si L sama dengan apa? L0 dibagi dengan gamma. Berarti ini adalah L0 dikalikan 1 dikurangi 1 per gamma. Samakan penyebut, berarti sama dengan L0 kali gamma dikurang 1 dibagi dengan gamma. Ini dalam, ini dalam delta L, artinya belum ke persen ya. Tapi kalau kita mencari persen daripada delta L, maka di sini sama saja dengan gamma dikurang 1 dibagi gamma. Ini kita kalikan dengan 100%. Jadi misalnya nih, diketahui delta L-nya sama dengan 30%. Lalu yang ditanyakan V-nya sama dengan berapa? Delta L 30% itu artinya adalah persen daripada delta L ya. Berarti di sini 30% sama saja dengan gamma dikurang 1 dibagi dengan gamma ya. Dibagi dengan gamma. Nah, 30% itu berapa koma berapa? 0,3. 0,3 sama dengan gamma dikurangi 1 dibagi gamma. 0,3 itu sama dengan berapa? 3/10 ya. Kamu buat begitu. 3/10 sama dengan gamma dikurang 1 dibagi gamma. Ini kali naik. Berarti apa? 3 gamma sama dengan 10 gamma dikurangi dengan 10. 10-nya pindah sini. Maka ini 10 sama dengan 10 gamma dikurangi dengan 3 gamma. Jadi gamma sama dengan berapa? 10 sama dengan berapa? 7 gamma. Berarti gamma sama dengan 10/7. Ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi gamma itu sama dengan apa? Gamma sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Boleh enggak tukar tempat? Boleh. Berarti di sini sama dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma. Supaya ini hilang pangkatnya, berarti hilang akarnya berarti diapain? Dipangkatkan 2. Oke, jadi di sini 1 dikurangi apa? Austin, lihat ke sini, jangan lihat ke meja terus. Papannya ada di depan ya, dibagi dengan gamma pangkat 2. Lalu ini pindah nih sana, ini pindah sini. Jadi 1 dikurangi 1 per gamma kuadrat sama dengan apa? V kuadrat per C kuadrat ya. Ini samakan penyebut boleh enggak? Boleh. Berarti gamma pangkat 2 dikurang 1 dibagi dengan gamma pangkat 2 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. C-nya boleh naik sini enggak? Boleh ya. Berarti C kuadrat dikalikan dengan atau langsung per gamma kuadrat. Di sini berarti gamma kuadrat dikurangi 1 sama saja dengan V kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, maka ini kita akar. Ini juga kita akar. Jadi V sama dengan C kuadrat per gamma kuadrat keluar jadi C per gamma. Dikalikan akar dari gamma kuadrat dikurangi dengan 1. Oke. Tadi gammanya berapa? Gamma sama dengan 10/7. V rumusnya tadi apa? C dibagi gamma dikalikan akar dari gamma kuadrat dikurangi dengan 1 ya. Makanya sama dengan C dibagi dengan 10/7. Gamma kuadrat berarti 10/7 ini dipangkatkan 2 dikurangi 1. Jadi sama dengan 7/10C dikalikan akar berapa? 100/49. Maka ini kita kurangi dengan 49/49. 100 dikurangi 49 berapa? 51. 49 keluar akarnya jadi berapa? 7. Berarti sama dengan 7C per 10 dikalikan 1/7 akar dari 51. 7-nya boleh hilang enggak?
boleh hilang ya. Berarti sama dengan apa? Ya, ayo 1/10 akar 51 dari C. Udah, ini berarti kecepatannya. Seperti itu. Nah, nanti tinggal diputar balik, putar balik, putar balik. Yang agak sulit ya yang nanti yang di sini, gitu ya, yang agak sulit. Karena apa? Kalau enggak, misalnya kamu nggak mau turunin rumusnya dulu deh Bu, nggak apa-apa. Ya caranya berarti gini, ini gamma sama dengan tadi apa rumusnya? 1 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Boleh nggak apa-apa, kamu masukin aja. 10/7 sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Boleh nggak apa-apa? Ini naik sini nih, 7, 10-nya turun ya. Ini naik sana. Berarti akar berapa nih? Ya. Oke ya, jadi di sini, oh ini tadi ya. Apa itu ribut sekali? Ya, jadi ini tinggal tukar tempat nih, ya. Tukar tempat. Berarti di sini apa? Akar dari 10 ya ininya tadi ya. Oke. Di sini berarti sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan berapa? 7/10. Lalu ini kita pangkatkan 2, ini dipangkatkan 2. Jadi 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 49 dibagi dengan 100. Ini pindah sini, ini pindah sana. Berarti 1 dikurangi dengan 49/100 sama dengan apa? V kuadrat per C kuadrat. Samakan penyebut berarti jadi apa? 100 dikurangi 49/100 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. 51/100 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya naik sini, maka V ya, atau langsung di akar dulu boleh nggak apa-apa. Ini akar, lalu ini akar, bisa, nggak ada masalah ya. Jadi terserah kita lah, mau kali silang dulu, mau di akar dulu boleh. Jadi ini akar dari 100 berapa? 1/10. Akar 51 sama dengan V dibagi dengan C. Tinggal naik sini nih. Berarti 10 apa C per 10 akar 51 sama dengan V. Atau V sama dengan C per 10 akar 51. Ini juga boleh ditulis tadi 1/10 akar 51 C boleh. Nggak ada masalah. It's so easy ya. Sama aja. Oke? Ya, good ya. Ya, sekarang kita akan stop share di sini dulu. Mana tadi? Ya, kita masuk di bab berikutnya yaitu bab 8 tentang fenomena kuantum ya. Oke, bab 8 ya, semuanya ya. Kenapa enggak keluar ya? Udah ya. Sekarang kita ke mekanika kuantum ya. Ya, ini yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk dulu di bagian bab poin A ya. Buka buku cetaknya, nggak apa-apa ya. Di bagian radiasi benda hitam. Nah, ini di radiasi benda hitam ya, di radiasi benda hitam. Ya, di radiasi benda hitam nih ya. Ini kalian bisa lihat di mouse-nya, situ. Enggak lihat? Ini goyang-goyangnya. Enggak bisa. Enggak bisa lihat. Ya memang enggak bisa lihat. Nah, ini ada kotak nih. Kamu perhatikan perempuan yang ini satu ini. Ini kotak ini ya. Kotak ini masih di dalam kotaknya itu putih.
Jadi itu dilapisi dengan kertas foto ya, kertas foto atau kertas film gitu. Nah, kemudian tapi ini membuatnya di ruang gelap. Jadi bikin kotak seperti itu, bawa ke ruang gelap, lapisi dengan kertas foto. Di situ kemudian habis itu ditutup kembali dulu ya, lalu dibawa keluar. Dibawa keluar. Nah, ini kan ada lubang nih. Dibawa keluar yang ada cahaya. Maka cahaya itu akan masuk ke dalam lubang. Nah, cahaya itu kan akan menuju ke segala arah. Nah, begitu masuk ke dalam lubang ini kan yang sudah sampai ke sini dipantulkan semua gas cahaya dipantulkan. Nah, akhirnya kertas filmnya ini atau kertas foto yang ada di dalam sini ya, itu terkena cahaya. Nah, kalau kertas foto atau kertas film kena cahaya, itu pasti akan terbakar kan. Akhirnya ini nanti kotak jadi warnanya hitam gitu ya. Kalau kalian mau coba ya boleh, nggak apa-apa. Silahkan mencobanya. Ya, oke. Seperti itu. Jadi itu untuk membuat kotak hitamnya ya. Oh. Ya. Berikutnya ini kita masuk di hukum Stephen Boltzmann ya. Kita mendapatkan itu ada tetapan Boltzmann. Kalian ingat enggak waktu kalian belajar tentang konduksi kalor, radiasi kalor, kemudian konveksi kalor. Nah, tetapan Stephen Boltzmann itu berhubungan dengan radiasi di kelas 11. Ada yang ingat besarnya intensitas radiasi atau banyaknya energi yang dipancarkan oleh suatu benda tiap satu satuan luas? 8. Rumusnya apa ya? Nah, ini Joseph Stephen ya, Joseph Stephen ini ya. Secara eksperimen mengatakan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan oleh semua frekuensi suatu benda hitam ya, itu sebanding dengan pangkat 4 dari suhunya. Suhu yang dipakai di sini adalah suhu mutlaknya ya. Ya, ada yang ingat ini rumus? P per A sama dengan E to T pangkat 4. T-nya di sini itu adalah T pangkat 4-nya ini T-nya T besar nih ya, T besar. Ya. T-nya di sini adalah T besar nih. Apa artinya T besar? Suhu, ya memang dalam apa? Suhu apa? Suhu mutlak dalam apa? Suhu mutlak. Dalam Kelvin, ya ini harus dalam Kelvin ya, karena suhu mutlak ya. Di mana E itu adalah emisivitasnya, daya serapnya ya, daya serap daripada suatu benda. Nah, untuk nilai E, daya serap daripada benda ya, itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Ya, itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau 0 berarti dia memantulkan secara sempurna. Kalau di antara 0 dan 1 itu berarti dia sebagian serap, sebagian mantul. Tetapi kalau misalnya E-nya sama dengan 1, maka dia berarti mantul sempurna. Kalian ingat di momentum E ya? Itu koefisien untuk tumbukannya. Kalau E-nya sama dengan 0 berarti kedua benda setelah tabrakan gimana? Jadi teletabis gitu ya, bergerak bersama-sama, jatuh ya satu sama-sama gitu ya. Tetapi kalau misalnya E-nya tidak sama dengan 1, maka seperti kalian bayangkan main bola biliar, numbuk maka dia akan mantul lagi gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama di sini ya. Ini kelas 11 ya, dipelajari di kelas 11. Nah, untuk daya kalau I-nya di sini kan P per A sama dengan E to T pangkat 4 ya. Nah, kemudian jadi kalau P per A sama dengan E to T pangkat 4, maka untuk cari PA-nya ini geser ke sana. Berarti P akan sama dengan apa? A-nya naik. Ibu sih lebih sedang pakai ini. E, A, to, T pangkat 4. T pangkat 4 nih. E, A, to, T, 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 T. Gitu lah. Coba baca kamu. Dibaca ini. Apa? Nah, terus gimana? Aku lihat di sini, kenapa di situ nggak ada gitu loh ya. Tunggu. Jadi ini ya, ini untuk radiasinya ya. Jadi tadi ini kan P sama dengan apa? P per A atau ini P per A, ini kan sama dengan muncul ya.
Oke, ya, duplikat ya. Oke. E to T pangkat 4. Jadi ini naik ke sana. Maka P di sini sama dengan Ibu lebih suka pakai E, A, to, T pangkat 4 kan T, 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 T kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu baca secara langsung apa? Ini E, A, to. Dilang digabung seperti kamu membaca. E, A, to. Ya, gitu. Supaya kamu gampang. E, A, to. Begitu, itu supaya gampang ya. Daripada kamu ngapalin E to T pangkat 4 A kan gampang ini E atau nanti semua. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi E itu adalah emisivitasnya, nilainya antara berapa tadi? 0 sampai dengan 1 ya. Kemudian A itu adalah area luasnya, kemudian to itu adalah tetapan Stefan Boltzmann, lalu T itu adalah suhu dalam suhu mutlak tapi T-nya 4 kali ya, T pangkat 4 ya. Oke. Ya, ini berikutnya tentang hukum pergeseran Wien. Nah, Wien itu melakukan percobaan untuk menentukan berapakah panjang gelombang daripada cahaya pada suhu-suhu tertentu gitu loh. Nah, ini dari hasil percobaannya ya, dari hasil percobaannya untuk ada suhu 200, suhu 300, suhu 400. 4000, sorry. 2000, 3000, 4000. Nah, ini hubungannya dengan panjang gelombangnya ini dalam mikrometer. Mikro itu 10 pangkat berapa? Minus 6 ya. Ini terhadap intensitas cahaya persatuan waktunya ya. Ini mencari panjang gelombangnya terhadap suhu juga. Nah, ini mendapatkan lambdanya bahwa lambda maksimumnya di panjang gelombang maksimum dari satu foton atau satu sinar ya, berkas sinar itu dikalikan dengan suhu mutlaknya, ternyata Wien ini mendapatkan angka yang tetap, yaitu angkanya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Jadi hasil kali antara lambda maksimum ini dikalikan suhu mutlaknya ini selalu sama dengan C. C di sini adalah C besar, tetapan Wien bukan C kecil. C kecil adalah kecepatan cahaya. Jadi jangan salah ya. Jadi C besar, ini kalau di sini nggak ada satuannya kan? Masih 1 jam lagi ya? Ya, oke. Nggak ada satuannya di sini. Nah, nggak tertulis. Harusnya satuannya apa? Lambda itu satuannya apa? Meter. Suhu satuannya apa? Kelvin. Berarti ini dalam meter Kelvin ya. Jadi C besar itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dalam meter Kelvin ya. Oke. Itu adalah tetapan Wien ya, tetapan Wien untuk mencari panjang gelombang. Nah, jika ini kan ceritanya nih ya. Lambda M dikalikan T sama dengan C besar. Maka kalau yang dicari adalah lambda berarti bagaimana? Lambda M sama dengan C besar per T. Kalau yang dicari T, berarti C besar dibagi dengan lambda M ya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah teori klasik. Teori klasik ya, tentang benda hitam, radiasi benda hitam. Ini nggak usah dihafalin ya. Ini hubungan antara J kemudian U yang sebanding dengan dinyatakan sama dengan ini ya. Kemudian fungsi daripada universalnya ini, lalu dalam bentuk panjangnya yang ini ya. Tapi ini nggak usah dihafalin ya. Nanti kalau kamu mau belajar tentang khusus radiasi benda hitam ya oke. Yang dihafalkan tadi yang pergeseran Wien aja ya. Jadi ribet sekali. Nah, berikutnya lagi ini juga ada tentang kerapatan energi perpanjang gelombang, yaitu mu di sini. Rumusnya sama dengan 8 pi KT lambda pangkat min 4. Ini juga nggak usah dihafalin. Nggak keluar ya. Itu dikenal dengan hukum Rayleigh-Jeans ya, ini ya hukumnya. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, Planck ya melakukan suatu percobaan memulai dengan membuat sebuah anggapan bahwa sifat dasar daripada getaran molekul-molekul dalam bidang dinding rongga hitam ini tentang radiasi yang dipancarkan. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran partikel atau molekul-molekul itu tidaklah kontinu ya, tetapi apa? Berupa paket-paket energi. Dan Planck merumuskan bahwa energi itu sama saja dengan dirumuskan E itu untuk cahaya ya, energi cahaya di sini ini rumusannya.
E itu dirumuskan sama dengan H dikalikan dengan F, ya. H dikalikan F, di mana F ini adalah frekuensi daripada spektrum cahaya itu sendiri. Dan H-nya di sini adalah tetapan Planck. Tetapan Planck itu besarnya 6,6 kali 10 pangkat 34 Joule-Scott. Ya, jadi misalnya kalau ada cahaya yang memiliki frekuensi misalnya sama dengan 20 Hz, maka energinya sama dengan berapa? Ya udah tinggal kamu masukin aja. E sama dengan H dikalikan F berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule skon kita kalikan dengan 20 Hz. Hz itu adalah per skon. Berarti skonnya nanti hilang ya. Maka ini akan sama dengan berapa? 66 kali 2 132 ya kali 10 pangkat minus 34 ini dalam Joule atau sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 32 ya Joule. Nah, itu energinya. Nah, jadi gampang sekali ya. Oke. Jadi ini berupa paket-paket energi ini ya, paket-paket energinya. Jadi kalau N-nya sama dengan 1 ya berarti nanti sama dengan HF. Kalau N-nya 2 berarti 2 HF dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini gambarannya ini ya. Nah, ini hukum radiasi Planck. Mu dirumuskan sama dengan 8pi Hc lambda pangkat min 4 dibagi dengan E pangkat Hc per lambda KT dikurang 1. Jangan dihafalin. Ya. Nah, Ibu aja nggak hafal. Waktu mau ujian aja dihafalin, habis itu lupa lagi gitu ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Karena Ibu belajar ini waktu kuliah tentang radiasi benda hitam itu 1 semester. Bukunya sendiri, satu buku itu mekanika kuantum itu 1 semester. Jadi dipelajari selama setengah tahun. Nah, kamu harus belajar selama berapa jam pelajaran. Jadi jangan ya. Oke, jadi sekedar tahu aja ya. Jadi ini berupa paket-paket energi N sama dengan 1, N2, N3, N4 sampai dengan N tak berhingga. Sekarang, nah ini ada sebuah contoh soal nih ya. Contoh soal ada di sini sebuah lampu natrium 20 watt. Watt itu berarti apa ya? Watt itu adalah P ya. Ini P, power ya, dalam watt. Lalu panjang gelombang lambdanya sama dengan 589 nanometer. Nano itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 9. Ya, oke. Berapa banyak foton yang dipancarkan oleh lampu setiap skon? Setiap skon berarti time-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1 skon ini ya. Jadi dayanya 20 watt, time-nya sama dengan 1 skon, lambdanya 589 kali 10 pangkat min 9. Ini tetapan Planck-nya ini, kemudian ini adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per skon ya. Nah, dari rumusan ini nih ya, energi E itu sama dengan E tadi kita punya rumus kan sama dengan N H F kan. Hubungannya frekuensi di sini yang diketahui adalah panjang gelombang. Kalian ingat rumusnya V sama dengan apa? F dikalikan lambda kan? Maka F sama dengan apa? V per lambda. V per lambda. Tetapi V-nya adalah kecepatan cahaya itu adalah C, berarti per lambda. Maka rumus E sama dengan NHF ini berubah menjadi apa? NHC per lambda. Lalu diketahui power dengan time, berarti V-nya itu akan sama dengan P dikalikan T. Jadi E sama dengan V. E sama dengan V. Maka muncul ini. NHC per lambda sama dengan P kali T. Untuk cari N berarti H-nya turun, C-nya turun, lambdanya naik. Maka N ini sama dengan PT lambda dibagi dengan HC. Nah, sama dengan ini hasilnya ya, sama dengan berapa foton. Masukkan angkanya 1 per 1 seperti itu. Oke. Nanti kalau kalian mau PowerPoint-nya ibu share ya. Nah ini teori Planck tentang radiasi benda hitam. Ini grafiknya tentang panjang gelombang dengan hubungannya dengan intensitasnya ya. Ini untuk Planck di sini, untuk Rayleigh-Jeans di sini ya. Lalu ini panjang gelombang dengan energinya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke intinya lagi nih ya, ke intinya lagi daripada mekanika kuantum atau fenomena kuantum. Itu sifat tentang dualisme cahaya. Artinya cahaya memiliki 2 buah sifat. Sifat cahaya itu sebagai partikel, kemudian sifat cahaya itu sebagai gelombang. Makanya dia
Jadi dualisme cahaya ya. Cahaya bisa dianggap sebagai partikel dan bisa juga dianggap sebagai gelombang. Nah, cahaya menurut Newton itu cahaya merupakan suatu partikel. Kemudian menurut Huygens cahaya itu merupakan suatu gelombang. Nah, eksperimen ini lalu dilakukan oleh Young. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 11 ya, itu tentang ada interferensi Young, setelah ganda Young, kemudian ada difraksi pada kisi, difraksi setelah tunggal ya, itu ada. Nah, kemudian penemuan gelombang elektromagnetik itu ditemukan oleh siapa? Oleh Hertz ya, ini berdasarkan hipotesisnya daripada Maxwell ya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk di efek fotolistrik. Tunggu, Ibu akan stop share dulu. Kemudian Ibu akan pakai ini. Ya, kita akan masuk di efek fotolistrik ya. Masuk di efek fotolistrik. Oke. Jadi pada efek fotolistrik yang perlu kamu ingat tadi, E sama dengan apa? E sama dengan H dikalikan F atau sama dengan H C dibagi lambda ya. Ingat ya, energinya ini ya. Nah, sekarang pada efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu ada logam. Kemudian logam ini disinari cahaya dengan frekuensi tertentu dan lambda tertentu. Berarti dia punya energi apa? Sama dengan H kali F atau energinya sama dengan H C per lambda ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang logam, ini lempeng logam ya, logam. Apakah setiap logam itu sama? Tidak. Bedanya di mana? Yang membedakan antara satu logam dengan logam yang lain? Di apanya? Misalnya ada aluminium, kemudian ada timbal, lalu ada seng, ada aurum. Dia mana? Hah? Masa jenisnya? Oh, pasti berbeda, iya. Yang membedakan paling sesuatu yang menyusun logam itu apa? Atau seluruh benda atom? Oke. Nah, sekarang apakah struktur atom daripada masing-masing logam itu sama? Tidak. Tergantung apa? Jumlah elektron di dalam, ya oke, good. Ya, tergantung pada jumlahnya. Elektron ada di dalam, protonnya berapa. Jadi masing-masing logam itu akan memiliki konfigurasi elektron yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kamu harus ingat kembali tuh tentang atom penyusun daripada logam. Teori atom yang dipakai sampai hari ini itu teorinya siapa? Yang dipakai? Siapa yang dipakai teorinya? Siapa? Siapa punya teori? Halo? Loh, siapa? Loh, kimia loh, kimia. Hah? Siapa? Loh, ini Ibu udah gambarkan nih, seperti ini. Kamu punya teori ini? Siapa? Yang dipakai untuk melubangi papan. Melubangi papan. Bor. Ya. Siapa? Ahli yang ada bornya. Niels Bohr. Waduh, harus pakai clue ya? Ya, pakai clue. Oke, di Niels Bohr punya. Atom itu, ini bagian yang paling dalam, yang paling keras. Namanya apa? Inti atom. Oke, nukleus ya, inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari berapa partikel? 2, yaitu apa? Proton dengan neutron. Austin, proton bermuatan apa? Positif. Kamu lihat ke bawah terus sih. Kemudian neutron? Netral. Oke, kalau begitu maka inti atom itu bermuatan apa? Bermuatan apa? Loh, gimana bisa cari negatif coba? Netral dengan positif jadi apa? Positif lah, masa jadi negatif? Ya, ya. Berarti inti atom bermuatan positif, jangan ngelamun ya. Nah, sekarang di sekitar inti atom ini ada bundaran-bundaran ini apa Paskalis? Oh, disenggol-senggol sama Excel. Apa? Apa bundaran-bundaran ini ada lintasan-lintasan apa disebut apa? Hah?
Ide, mati nih. Hah? Kulit atom, ya. Kulit atomnya ditempati oleh apa ini, Talfari? Siapa yang menempati kulit-kulit atom? Hah? Menurut Bor? Nggak tahu. Waduh, mati saya. Sam, apa Sam? Elektron. Oh, tuh saya tahu tuh elektron gitu ya. Nah, sekarang jumlah elektron pada masing-masing kulit sama enggak? Tidak. Mulai kulit paling dalam dikasih nama apa? Kulit apa? Kulit apa? Loh, K, L, M dan seterusnya. Di masing-masing kulit ada sub-sub kulit, namanya sub kulit apa? Lu lupa nih kimia kelas 10. Konfigurasi elektron apa? SPDF. Loh, nanti punya spin lagi. Loh, ya. Heisenberg ya, oke. Nah, sekarang kulit K ditempati oleh berapa elektron? 2. Yo, good. Ya, ada 2 elektron dan seterusnya dan seterusnya. Kulit kedua 8, 16 dan seterusnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa enggak elektron itu pergi dari kulitnya? Bisa pergi. Terus elektron yang bisa pergi dari kulit atom itu apakah elektron yang berada di kulit terdalam ataukah yang berada di kulit terluar? Di kulit terluar. Kenapa? Yang bisa pindah itu di kulit terluar. Ayo. Kenapa? Loh, bukan karena paling luar. Bukan karena paling luar. Bukan jumlahnya paling banyak. Nah, berarti tidak berhasil ini kimia. Kenapa? Kulit-kulit yang elektron yang ada di paling dalam, posisinya kuat enggak? Stabil enggak? Stabil, karena jumlahnya udah cukup. Itu ya. Nah, kalau misalnya yang di luar itu harusnya jumlahnya itu ada berapa ya? 8, tetapi cuma ada 1, maka dia stabil atau tidak? Tidak stabil. Berarti dia akan lebih gampang dipindahkan. Maka elektron-elektron di kulit terluar itu yang tidak stabil. Yang stabil itu adalah kulit-kulit yang di dalam. Nah, sekarang ini elektronnya kan bermuatan negatif. Intinya bermuatan positif. So, yang mengikat elektron itu untuk tetap ada di kulitnya itu apa? Apa yang mengikat? Listrik statis. Muatan negatif dengan muatan positif. Terjadi apa? Tarik-menarik. Yang positif siapa? Inti atom. Berarti ngikat elektron-elektron ini ya. Inti atom itu paling susah dipindahkan. Kecuali kalau kita ledakkan, maka akan jadi bom atom gitu ya. Ya. Nah, ada gaya ikat. Karena yang mengikat inti namanya gaya ikat apa? Gaya ikat apa? Yang ikat inti berarti gaya ikat apa namanya? Ya gaya ikat inti. Aduh. Ya gaya ikat inti ya, gaya ikat inti. Ya, elektron ini mengikat gaya ikat inti. Nah, sekarang elektron ini terikat oleh gaya ikat inti, ya, gaya ikat interaksi antara elektron dengan intinya. Maka jika ada seseorang yang ingin mengeluarkan elektron ini, harus memiliki apa? Energi yang tak terbatas, bukan cuma tak terbatas sih. Jadi jangan pakai tak terbatas ya. Harus punya energi. Pertanyaannya, besarnya energi bagaimana supaya bisa melepaskan ini? Atau contohnya gini lah. Ada seseorang yang disandra gitu ya. Ini kan pasti lebih gampang penyanderaan gitu. Seseorang yang disandra. Lalu penyandra itu minta tebusan. Nah, kalau orang itu akan menebus, minimal dia harus punya uang bagaimana? Sama banyak yang untuk menebus orang itu. Nah, supaya orang yang sudah ditebus ini bisa pergi kemanapun dia mau, maka orang yang menebus ini harus menyiapkan uang bagaimana? Lebih besar dari uang tebusannya. Sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita mau melepaskan elektron yang memiliki energi diikat oleh inti itu ya, diikat ini ya. Maka untuk melepaskan elektron itu harus ada sesuatu yang datang dengan energi yang bagaimana? Lebih besar ya. Oke, lupakan tentang elektron dan penyanderaan tadi ya.
Ingatnya itu ya. Nah, masing-masing logam ya, masing-masing logam itu memiliki energi ikat untuk elektron terluarnya itu sendiri-sendiri. Nah, energi ikat elektron terluar daripada masing-masing logam itu kita namakan dengan fungsi kerja daripada logam tersebut. Fungsi kerjanya itu biasa sih diberi simbol V0 atau boleh ditulis E0. E0, tadi rumusnya apa? H dikalikan F. Maka ini sama dengan H dikalikan dengan F0 atau sama dengan H C dibagi dengan lambda 0 seperti itu. Nah, jika energi yang datang dari foton ini ya itu lebih besar daripada E0, maka bisa tidak terlepas? Bisa, karena udah lebih besar. Nah, kalau dia terlepas bergerak, memiliki kecepatan. Sesuatu benda yang bergerak memiliki energi apa? Energi apa? Gak ingat. Energi mekanik ada berapa macam? 2 apa? Kinetik, potensial. Nah, kalau yang bergerak energi apa, Rano? Kinetik bergerak ya. Maka dia akan punya energi kinetik ya. Elektronnya bergerak dengan energi kinetik tertentu. Nah, ada hukum kekekalan energi nih di sini. Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan dan hanya berubah menjadi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sekarang ya, Axel, energi yang datang itu adalah E. Energi datang. Lalu untuk melepaskan ini, energi dipakai E0. Setelah itu sisanya baru ke EK. Maka hubungan antara EK dengan E0 kira-kira apa? Yang datang E. Dipakai E0. Lalu sisanya dipakai untuk EK. Berarti, tutup mata, buka mata, tutup mata. Kenapa? Capek matamu? Apa hubungannya? Ayo. Datang E. Sama aja kamu bawa uang. Ya, kemudian mau beli tempatnya 10.000, kemudian sisanya beli isinya gitu loh. Jadi sama dengan ini uang yang kamu bawa dipakai beli E0, sisanya dipakai untuk EK. Jadi sama dengan E0 ditambah dengan EK. Oke, jadi EK berarti sama dengan E dikurangi dengan E0. Dan kamu ingat rumus dari EK itu sama dengan apa? 1/2 MV kuadrat ya. Nah, seperti itu. Ingat di efek fotolistrik ya, untuk efek fotolistrik ya. Cahaya datang dengan energi E, kemudian di sini ada fungsi kerjanya adalah E0, lalu elektronnya ini bergerak dengan kecepatan EK, maka E akan sama dengan apa? E0 ditambah dengan EK ya, yang ditabrak logam. Ya, ingat ya, yang ditabrak logam. Jadi kalau misalnya cari EK tadi sama dengan E dikurangi dengan E0. E rumusnya apa? H kalikan F dikurangi dengan H F0, maka ini boleh jadi H dikalikan F dikurangi dengan F0 atau boleh juga sama dengan HC dikalikan dengan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0 ya. 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. HC per lambda kan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang berikutnya kita akan masuk ke efek Compton. Efek Compton yang ditabrak bukan logam lagi, tetapi partikel. Ini partikel ini ditabrak. Ya, ini partikel bermuatan. Yang nabrak siapa? Cahaya lagi. Dengan energi di sini E sama dengan HF ya. Atau HC per lambda. Nah, elektron yang udah ditabrak atau partikel yang ditabrak ya, ini dia akan menghamburkan cahaya. Nah, ini hamburan cahayanya. Hamburan cahayanya itu memiliki frekuensi F aksen atau E aksennya ini akan sama dengan H F aksen atau H C per lambda aksen gitu ya. Nah, kemudian apakah partikel setelah menghambur ini akan diam saja? Iya, oke, diam saja. Tidak, masih ada energi lain yang dimiliki, yang diberikan oleh cahaya ini ya. Nah, dia akan bergerak dengan kecepatan V sehingga dia punya energi kinetik. Terjadi kekekalan energi lagi di sini. Berarti sini E akan sama dengan apa? E aksen ditambah dengan EK atau EK-nya ini juga sama saja dengan E dikurangi dengan E aksen.
F aksen yang dihasilkan, frekuensi hamburan itu lebih kecil dari frekuensi cahaya yang datang. Kalau frekuensi hamburan lebih kecil daripada frekuensi cahaya yang datang, maka lambda hamburannya dengan dibandingkan lambda cahaya yang datang, lebih besar atau lebih kecil? Ingat, lambda sama dengan apa? C dibagi dengan F ya. F lebih besar dari F aksen. Lambda dibandingkan lambda aksen lebih kecil. Berarti lambda aksen dibandingkan lambda lebih besar. Ada selisih panjang gelombang nih. Ini kan di sini E sama dengan H, C per lambda kan. Lambda dengan lambda aksen ada selisih panjang gelombang. Lambda aksen lebih besar daripada lambda. Maka kalau kita cari delta lambda sama dengan apa? Cari, lihat ke depan. Lambda aksen lebih besar dari lambda. Karena kalau kita mencari selisih daripada lambda, berarti lambda aksen dikurangi dengan lambda. Nah, selisih lambda ini juga dirumuskan jadi H per MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos daripada theta. Theta itu adalah sudut hamburan terhadap bidang datar ini, ya, terhadap arah datangnya cahaya. Ini theta, itu sudutnya, ya, cos theta. Kenapa bisa sama dengan H per MC coba? Ada yang ingat? E sama dengan apa? H dikalikan dengan F. Energi, kamu ingat nggak? Siapa yang sukanya di ruang VIP? Hah? Pak Vicky, oke. V dikalikan dengan Q. Ini nanti hubungannya dengan yang lain lagi ya. Apa namanya? Kemudian E ini tadi sama dengan apa? FF hubungan dengan F. Sorry. Ya. Hubungannya dengan F dan C apa? Sama dengan berarti H C dibagi dengan lambda. Nah, kalau dari sini maka lambda sama dengan apa? E dengan ini. Kalau Einstein punya E-nya sama dengan apa? MC kuadrat. Sekarang kita samakan ini. Ini kalau ini menggunakan E dan W untuk mencari potensial henti. Nah, sekarang kalau ini samakan nih. Berarti ini H, C dibagi lambda akan sama dengan MC kuadrat. Ya kan? Nah, tukar tempat boleh enggak? HC dibagi dengan MC kuadrat sama dengan lambda. Apa yang bisa dicoret? C-nya dicoret 1. Sehingga lambda sama dengan apa? H per MC. Ya, H per MC. Jadi yang ke sini datang ini adalah H per MC. Lalu untuk yang di sini ini hubungannya dengan ini kalau ini theta ini kan cos. Ya. Maka di sini adalah sama dengan lambda aksen dikalikan dengan cos theta. Lambda aksen sama dengan apa? H per MC cos theta. Ya. Jadi kalau kita masukkan delta lambda, maka sama dengan H per MC dikurangi H per MC dikalikan cos theta. Jadi sama dengan H per MC kali 1 dikurangi dengan cos theta. Ya, oke? Ya, itu tentang efek Compton. Ya. Nah, sekarang misalnya contohnya nih, ada cahaya datang pada permukaan logam dengan frekuensi misalnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 Hz misalnya. Datang pada permukaan logam yang memiliki fungsi kerja 4,5 kali 10 pangkat 4 Hz. Ditanyakan berapakah energi kinetiknya? Sama dengan berapa? Atau ditanyakan berapakah kecepatannya? Ingat, yang terlepas selalu apa? Elektron ya. Berarti massa elektron, ada yang ingat? 9,1 kali 10 pangkat min 31 atau 30? 31 ya, 31 kilogram. Kalau Ki 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Atau ditanyakan juga berapa potensial untuk menghentikan elektronnya, boleh nggak apa-apa ya. Nanti berarti kalau mencari ini kamu pakai Pak Vicky tadi, Ki V ya. Ki kali V sama dengan
EK gitu. Nah, untuk yang di sini berarti cari EK-nya gimana? EK sama dengan apa? E dikurangi dengan E0. E sama dengan HF kan? Dikurangi HF 0. Jadi ini H dikalikan F dikurangi dengan F0. H sama dengan berapa? 6,6 kali 10 pangkat min 34 dalam Joule skon ya? Ya, Joule skon. Kalikan frekuensinya, berarti 5 dikurangi dengan 4,5 kali 10 pangkat 4 Hz. Oke. 5 dikurangi 4,5. 0,5 kali 6,6. 3,3 kali 10 pangkat berarti 34 ditambah 4 ini minus 30 ya, ini dalam Joule ya, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan kecepatannya tadi EK sama dengan setengah mv kuadrat, maka cari V sama dengan apa? 2EK dibagi dengan M. Sudah tinggal kamu kasih masuk, nanti kamu cari ya, lanjutkan sendiri. Kemudian kalau cari Q, jadi nanti di sini EK sama dengan Q dikalikan V. Potensial hentinya maka V akan sama dengan EK dibagi dengan Q. Selesai ya. Oke. Nah, Ibu share lagi PowerPoint-nya. Ya. Ini untuk potensialnya ya. Efek fotolistrik. Nah, percobaan fotolistrik ini. Kemudian ini rumusnya tadi. Nah, ini untuk sinar X punya ya. Sinar X sama saja energi kinetiknya sama dengan H dikalikan F maksimum itu ya. Nah, kemudian persamaan momentum relativistik ini tadi delta lambdanya, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per MC kali 1 dikurang cos theta ya. Nah, kemudian ini berikutnya lagi tentang hipotesis de Broglie ya, ini yang belum ya, dualisme cahaya hipotesis de Broglie ini ya. Nah, untuk mencari berapa kecepatannya bisa sama dengan akar dari 2 EV per M ya. Ini energi potensial listriknya sama saja dengan energi kinetiknya ya. E itu adalah Q ya. Q E itu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Jadi bisa cari lambda, lambda sama dengan akar H dibagi dengan akar dari 2M. Ini tinggal digabung-gabungkan sih ya, digabung-gabungkan. Nah, udah selesai. Ya, selesai. Sekarang kita lihat bentar. Ya, nih. Ini bukunya kalian yang barusan difotokopi itu. Ya, oke ya. Bukunya ya. Nah, ini tentang bagian di besaran-besaran pada efek fotolistrik tuh. Ini teori atom Rutherford. Nah, sekarang di halaman berapa itu? Di belakang. Halaman berapa ya? 50 berapa gitu atau 60 coba. Pokoknya bagian itu di SKL 5. SKL 5. Mumpung masih ada waktu ya. Halaman 60. Jadi mulai di halaman 59. Halaman 59 ya, halaman 59. Coba kamu lihat. Ada? Sekarang coba kita lihat ini. Halaman 59. Kamu boleh coret-coret pakai pensil dulu, jangan pakai bolpen ya. Kalau di soalnya. 27 derajat itu apa? T besar ya, berarti ini kita harus ubah. Ini kita sebut T1 sama dengan berapa? 27 ditambah dengan 273 sama dengan Kelvin ya. Sama dengan 300 Kelvin. Lalu suhu ini kita sebut T2. T2 berarti sama dengan 327 ditambah dengan 273. Maka sama dengan berapa? 600 Kelvin ya. Nah, nanti kamu cari coba ya, berapakah ini suatu benda hitam ya, diradiasikan ya. Diradiasikan. Nanti kamu harus ubah ke situ ya, harus dirubah ke sana. Mencari energi radiasinya gimana ya. Sekarang kita ke bagian bawah dulu.
Gampang Ji itu masuk rumus. Nih, soal nomor 4 coba. Di soal nomor 4. Di soal nomor 4, 6.000 ini lambda. Angstrom. Angstrom, ada yang tahu 10 pangkat berapa? Lupa. 10 pangkat min 10. Ya, 10 pangkat min 10. Jadi kalau 6.000 angstrom berarti jadi 10 pangkat berapa meter? 6.000 kali 10 pangkat min 10. Berarti 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Oke. Pergeseran wind itu C besar sama dengan 2,9 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Yang ditanyakan adalah suhu. Bagaimana cari suhu? T sama dengan apa? Lambda. T kan sama dengan C besar. Berarti T sama dengan C besar dibagi dengan lambda. Tinggal kamu kasih masuk ya. Berarti 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin dibagi dengan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter. 29 bagi 6 dapat berapa? Dapat berapa? 4. Ya udah, nggak usah cari yang lain. Kepala 4 kan cuma 1. Ya, kepala 4 cuma 1. Oke? Ya. Nah, sekarang berikutnya. Permukaan benda punya suhu nih. T besar ya. Sama dengan berapa? Berapa nih? Jadi 300 Kelvin ya. Yang ditanyakan apa? Panjang gelombang. Berarti lambda M sama dengan apa? C dibagi dengan T ya rumusnya. Oke. Gampang lah, nggak susah. Oke, sekarang yang berikutnya nih. Apa ini? Luas. Nomor 6. Apa itu luas? A ya, yang ini berarti A ya. Ini A. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Emisivitas E ya. Lalu ini suhu Kelvin, berarti ini T. Pakai rumus apa? Daya P sama dengan E ya to T pangkat 4 ya. Oke, habis ya jam ya. Ya. Sampai sini dulu. Kalian olahraga